Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah telah mati hidup kembali, yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, kita akan melihat kota Smyrna secara umum, di mana di situ terdapat banyak sekali orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus di kota tersebut. Smyrna itu artinya adalah mur. Jadi sebuah sajian yang indah sebenarnya, karena memang kota Smyrna itu adalah kotanya juga sangat indah kalau kita melihat dari letak geografisnya yang sangat strategis. Dan di peta Alkitab, kota Smyrna terletak di Asia Kecil. Dan kota ini didirikan oleh Alexander the Great, raja Yunani, kira-kira 300 tahun sebelum kelahiran Kristus. Dan kota ini adalah pusat komersial di Asia Kecil, karena kota Smyrna menjadi tempat transit dari jalur perdagangan dari India dan Persia menuju ke Roma. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sebuah kota pelabuhan kecil mungkin, kemudian sangat ramai, banyak sekali orang asing datang, pasti kota ini sangat indah, saudara sekalian. Dan yang paling dibanggakan oleh penduduk Smyrna adalah jalan raya yang lurus, lebar, dan penuh dengan pohon-pohon di kanan kirinya. Wah, ini indah banget ya. Smyrna terkenal dengan jalan raya emasnya, di mana pada jalan itu terdapat banyak kuil-kuil seperti Dewi Spile, kuil dewa Apollos, kuil dewa Asklepios, dan sampai kepada kuil dewa Zeus. Jadi kita bisa melihat kalau sudah jalannya rapih begitu, lalu kemudian terdapat banyak bangunan-bangunan dan lain sebagainya, sangat indah, saudara. Saya yakin bisa menggambarkan ini sangat indah. Dan penduduk Smyrna itu adalah para penyembah-penyembah berhala yang sangat fanatik lah, boleh dibilang seperti itu. Dan orang Kristen berada di antara mereka. Saudara sekalian, penyebutan kalimat yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Kristus mendeklarasikan dirinya yang telah mati dan hidup kembali. Penyebutan kalimat satu frase ini mengingatkan kembali bagaimana perjalanan salib Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus menyapa orang-orang percaya di Smyrna dengan untuk mengingat kembali bagaimana penderitaan Kristus sepanjang Via Dolorosa memikul salib penderitaannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kembali saudara, bahwa apa yang dialami oleh jemaat Smyrna ini, supaya mereka benar-benar merefleksikan melalui salib Kristus. Sebab jika penderitaan yang mereka alami, mereka tidak refleksikan melalui salib Kristus, maka kemungkinan besar jemaat Smyrna akan kehilangan arah imannya. Sekalian, jemaat Smyrna mengalami kesusahan yang sangat besar, dan Tuhan Yesus tahu. Dia mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Diperkirakan masa penderitaan gereja di Smyrna itu dimulai dari tahun 100 sampai dengan 312. Jadi sekian puluh tahun, saudara sekalian, mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Setiap tempat di dalam Imperium Roma, jajahan Roma, bagi seseorang yang menjadi orang Kristen itu memiliki resiko yang tinggi terhadap nyawanya. Jadi kekristenan mula-mula, kalau kita percaya kepada Kristus, itu sangat tinggi resikonya. Dan hal ini
10 kali lebih beresiko bagi orang Kristen yang tinggal di kota Smyrna. Jadi saudara bisa kebayangkan, beautiful city, tetapi sangat mengerikan di dalamnya. Salah satunya adalah terdapat serikat kerja yang mengharuskan yang ikut menjadi anggota serikat kerja itu harus menyembah berhala. Dan jika menolak, maka orang Kristen akan ditandai dan dikucilkan. Jadi dipastikan bagi setiap orang Kristen yang akan bekerja, berdagang itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dan ini mereka alami bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan takut apa yang harus engkau derita. Artinya Tuhan tidak segera menolong saudara sekalian. Tetapi dia mengatakan jangan takut apa yang harus engkau derita. Salah satunya adalah banyak orang Yahudi yang tinggal di Smyrna. Dan mereka selalu menyebarkan fitnah terhadap jemaat di Smyrna. Entahkah fitnah macam-macam saudara sekalian. Jadi sehingga terutama orang Kristen, jadi mereka mengalami lebih banyak lagi kesulitan karena fitnah-fitnah demikian. Pada waktu itu Polikarpus, seorang tokoh besar gereja Smyrna, dibakar karena tidak mau menyangkal Yesus. Orang-orang Yahudi ikut membawa kayu untuk membakarnya, padahal itu terjadi pada hari Sabat. Jadi saudara bisa kebayang betapa bencinya orang Yahudi terhadap orang Kristen pada waktu itu. Sehingga mereka menghasut sedemikian rupa supaya orang Kristen itu dibantai. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus menghadapi 10 hari di penjara. Dan penjara di Smyrna terkenal dengan kekejamannya. Jadi ungkapan 10 hari bukan 10 hari di penjara, saudara, tetapi sudah bertahun-tahun, bahkan sangat amat sangat menderita. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, hadapi itu semuanya. Kembali lagi, berefleksi dari penderitaan Yesus membawa kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus menekankan, setia sampai mati, maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, dengan hanya membakar sebuah dupa dan mereka didorong untuk melakukan sujud dan berkata, Kurie Kaisar, maka mereka akan mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa. Kami akan memberikan kepadamu sertifikat. Lakukanlah, lalu sembah Yesus dan dewa-dewa lainnya yang engkau suka. Jadi saudara, sederhana sekali. Tinggal mengatakan Kurie Kaisar, lalu setelah itu engkau boleh menyembah Yesus, menyembah dewa-dewa lain, terserah. Tetapi yang pertama kali adalah Kurie Kaisar. Tetapi orang Kristen berkata, Kurie Kaisar tidak, no. Tetapi Kurie Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dan karena alasan itu, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, bagaimana mereka dipaksa sedemikian rupa, mungkin secara sosial, ekonomi, semuanya ditekan habis-habisan, supaya mereka mengatakan, Kaisar adalah Tuhan. Tetapi orang Kristen tetap mempertahankan imannya pada waktu itu. Yesus adalah Tuhan. Saudara, apa artinya luput dari kematian yang kedua? Jemaat Smyrna itu menghadapi kematian yang pertama. Bahkan penderitaannya sedemikian hebatnya menyebabkan mereka mati. Boleh dibilang kita semua akan mengalami kematian yang pertama. Tetapi bagi mereka yang mempertahankan iman dan kesetiaannya akan luput di kematian yang kedua, yaitu api neraka. Saudara sekalian, mari kita berefleksi kembali pada hari ini. Apakah kita tetap setia kepada Kristus dalam kehidupan kita? Apakah Yesus menjadi yang utama, menjadi Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita? Situasi yang saat ini sedang kita hadapi, marilah kita hadapi dan kita refleksikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Jika itu menjadi refleksi kita dalam kehidupan kita, maka pergumulan, permasalahan, dan penderitaan kita alami mampu kita hadapi bersama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.